Halo Mas Halo, Wawan. halo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang di Mampir Wedangan. Wah, selamat siang, Mas. Di warung halaman. Woi. Jadi ini programnya Mampir Wedangan podcastnya. Heeh. Temannya warung halaman. Warung halaman. Welok tenan. Di halaman rumah betul ini loh. Halaman ini outdoor. Outdoor. Oke teman-teman wedangers semua. Jadi kita nyebutnya yang dengerin wedangers gitu. Wedangers. Jadi wedangers ya, jadi kayak kombinasi ono Inggris-Inggrisnya. Oh iya. Apa gitu. Jadi saat ini teman-teman wedangers semua kita kedatangan tamu spesial lagi, namanya Mas Wawan Andrianto. Ya. Ya, saya nggak salah sebut ya. Ya, nggak salah. Oke. Beliau ini teman waktu SMA dulu. Dan waktu kuliah itu kos kita bareng. Cuma kita beda jurusan. Konco gulang-gulung. Kayak gulang-gulung. Jadi waktu semester 1 itu kita sering main bareng. Namanya Mas Wawan Andrianto, kuliahnya Fakultas Hukum ya? Iya, betul. Nah, nanti kita kulik-kulik karena kebetulan beliau ini juga pengacara. Jadi kita akan sedikit ngobrol sejarah beliau sampai juga mungkin problem-problem hukum gitu. Di Indonesia kira-kira ngobrol gitu. wae lah, Gitu. biasalah, santai aja. Nah, masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dan silahkan teman-teman kalau pengen like, comment, and subscribe. Wah, gitu. Kira-kira itu kan kayak YouTuber ngono kayak. Ben kayak YouTuber. Kan kayak YouTuber. Oke, ini seri yang kalau nggak salah 29 kalau nggak 30. Wah, lho. Kayak ini 30 deh karena yang satu video belum tak upload. Gitu, ini yang 30. Ini produktif sekali teman-teman. Gitu. Jadi karena teman-teman biasa yang sering main sini ditawari podcast ya sharing-sharing ya. Ini kesempatan sharing-sharing Mas Wawan, ngobrol-ngobrol santai. Siap. Masuk sing podcast Jakartanan wae Jogja ada lah. Wah, iya. Sekali-kali Gunung Kidul lah. Ya, Gunung Kidul. Iya, kita kebetulan dari Gunung Kidul. Iya. Gitu. Oke, kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam, tapi sepertinya nggak akan sampai 1 jam karena ini Jumat dan ini tadi kita nyoba alat agak molor-molor, jadi paling nanti 45 sampai 50 menit lah ya, gitu ya Mas Wawan. Sip lah. Sip. Oke, Mas Wawan mungkin sedikit cerita dong. Ini gimana tuh? Dulu kan di SMA 1 ya kita ya. Kok dulu tertarik hukum gimana? Padahal dulu itu terkenal bahasa Inggrisnya yang paling jago. Kok nggak ngambil HI atau apa namanya? Jurusan memang bahasa Inggris atau sastra Inggris atau gimana itu? Kok dulu milihnya hukum? Kalau saya nggak salah ingat loh ya, sampean itu dulu keterima di UI juga sama di UGM ya? Iya. Cerita deh, piye itu? Karena ini sebenarnya karena faktor ibu, Mas. Oke. Jadi saya itu kan terlahir tahun 83 ya. Jadi Anda 82 kayaknya ya. Kok nyebut tanggal lahirku kan? Maksudnya 82 tahun dulu gitu. Ya, aku 83 dulu maksudnya. Kita selisih nggak jauh. Selisihnya nggak jauh. Cuma tuaan dia wajahnya. Itu wajahnya masih kayak anak-anak loh. Oke. Oke, jadi gini, saya itu terlahir terus tahun 83 itu, terus bapak saya meninggal tahun 97. Oke. Nah, jadi saya waktu itu masih kelas 2 SMP, bapak saya meninggal. Nah, pada saat itu saya itu dekatnya kan pasti dengan ibu ya. Oke. Nah, ibu saya itu pernah bimbang persoalan, ya pas saya SMA mau ngapain gitu ya. Dan saya bimbang itu mulai kelas 1 SMA sebenarnya. Saya itu besok itu mau kuliah apa, terus mau berkarya di bidang apa kayak gitu. Nah, kebetulan malam-malam itu saya pernah bicara sama ibu. Saya tanya sama ibu itu kepengennya saya itu punya gelar apa gitu. Karena biasa pertanyaan anak kelas 1 SMA. Oke. Saya punya gelar apa gitu. Ibu itu ngomong, saya tuh senang kalau kamu itu punya gelar sarjana hukum. Itu ibu senang banget. Ya sudah. Saya sejak kelas 1 SMA piye carane saya masuk Fakultas Hukum. Oke. Gitu ya. Nah, begitu berproses berjalan ternyata saya menikmati mata kuliah yang terkait sepertinya untuk mempersiapkan saya masuk hukum itu. Kalau nggak salah dulu ada mata kuliah mata pelajaran ya. Mata pelajaran tata negara ya. Oke, ya. Nah, tata negara waktu itu gurunya Pak Suryanto ya. Pak Suryanto. Kita masih ingat itu. Ya. Sekarang beliau di Dinas Pendidikan Provinsi kayaknya. Oh gitu, di Jogja berarti? Jogja, masih di Jogja. Oke. Saya terakhir ketemu beliau mungkin setahun yang lalu kali ya.
neng DPRD DIY gitu. Nah, terus sebelumnya juga sempat ketemu beberapa kali. Saya lagi bantu pemerintah provinsi untuk bikin rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur terkait dengan SMK, saya agak lupa. Tapi waktu itu saya sempat satu forum dengan beliau, terus kabar-kabaran lah gitu. Beliau senang saya jadi lawyer. Nah, pada saat itu pun sebetulnya waktunya kan kita waktu itu naik kelas 3 kan, kita dibeli pilihan IPA sama IPS ya waktu itu ya. Nah, sebetulnya guru-guru sama Pak Kepala Sekolah SMA waktu itu pengen saya itu masuk IPA. Ya. Sampai saya itu delok kayak workshop pembelajaran IPA melalui internet atau melalui TIK waktu itu. Ben aku yang lebih IPA ceritanya ngono. Yang ngojok-ngojok siapa? Saya ngojok-ngojok Pak Kepala Sekolah. Mbak Wahyu. Halo. Bapaknya Salam buat Babe Anda ya. Oke. Nah, dilalah. Saya itu pokoknya hatiku guys piye caranya aku nang IPS wae gitu kan. Karena memang bagi saya itu lebih seneng dengan mata pelajaran yang terkait dengan fenomena sosial. Gampangane ngoten mawon. Oke. Ya sosiologi, tata negara, PPKN. Kita mboseni tapi saya senang gitu, saya menikmati. Delalah terbantu banyak sekali dengan bahasa Inggris. Karena kita belajar terutama ketika kita di S1, sekarang juga lagi saya S2. Kalah aku karo DS loro nih gitu kan. Nah, sebentar lagi sama. Gitu. Nasibnya bagus dia. Lalu kalah podo itu. Itu jadi kita banyak terbantu dengan bahasa Inggris karena mempelajari literatur asing kan. Okay. Kalau di hukum itu kan banyak sekali literatur, terutama yang di magister ya. Okay. Itu kan literatur asing ini wakeh tenan gitu. Okay. Sampai tahun 50 barang isih dipakai ya. Jadi pengarang wis mati barang bisa eneng gitu kita pakai gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini yang pada akhirnya kemudian memicu kita untuk jadi lawyer ceritanya begitu. Dan ini cerita jadi lawyer ya dua meneh sebenarnya gitu. Oke. Jadi waktu itu kan sebenarnya tahun 2007 itu saya sudah mulai terlibat di program-program pemberdayaan. Waktu itu namanya YP2SU. 2007 ya? Ya, tahun 2007 saya terlibat di NGO namanya YP2SU yang dia terjun di penyelenggara di program-program pemberdayaan masyarakat. Ya seperti itu. Nah, saya ndelalah nggarap isu bencana waktu itu. Sampai tahun 2000 berapa ya terakhir, mungkin bahkan sampai sekarang itu saya masih gitu ya. Masih diminta bantu-bantu. Nah, karena sense saya itu adalah hukum dan terutama nek jarene iki basa ngetren iki sosiolegal gitu ya. Jadi saya diminta bantu advokasi kebijakan ya terkait dengan penyusunan perda-perda, terus pembentukan ya, maksudnya pembentukan draft raperda gitu ya. Terus kajian-kajian kebijakan, terus termasuk fasilitasi pembentukan percontohan sosial di beberapa tempat gitu ya. Proyek-proyek, tapi kalau saya membahasakan itu percontohan sosial. Seperti Desa Tangguh Bencana ya gitu. Kita sempat menjadi perintis dengan menggarapnya di YP2SU waktu itu bersama dengan UNDP waktu itu. Nah, saya tersadar itu kenapa kemudian saya harus menjadi lawyer. Karena begini, ada beberapa hal, ada beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika saya tahun 2012 atau 13 saya agak lupa. Saya waktu itu dikirim sebenarnya institusi saya mengirim ke salah satu program pelatihan atau workshop isu disaster pasca bencana. Di mana itu? Di India. Oke. Waktu itu kerjasamanya sebenarnya dengan UNDP India, dengan pemerintah negara India juga. Dan waktu itu diundang, kebetulan lembaga kami mitra UNDP, ini lembaga kami diundang untuk ikut pelatihan di India waktu itu. Saya berangkat ke India, di sana saya ketemu seorang pembicara gitu, konsultannya UNDP katanya. Nah dia tanya, kamu orang hukum, kenapa kemudian kamu tidak jadi lawyer untuk kemudian mengoptimalkan kemampuan hukum kamu untuk bicara-bicara soal pemberdayaan?
Nah, saya sangat terinspirasi pada waktu itu. Ya sudah, 2014 saya pendidikan advokat. Tahun 2016 saya dilantik. 2016? Ya, 2016. Okay. Seingat saya 2016 ya. Oh, ya. Saya apakah 2015 atau 2016? Yang jelas saya itu ulang tahun ke 30 berapa? 32 atau 33. Oke. Ini saya hari ulang tahunku ya. Oh, iya. Dilantik jadi lawyer. Dilantik jadi advokat gitu ceritanya. Okay. Ya. Lalu pada akhirnya setelah itu full di dunia advokat ya. Sebenarnya advokat itu advokat Duduk advokat loh ya. Advokat itu karir kedua saya asli nih. Oh gitu. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah apa ya nek do nyebut tukang, Mas. Tukang apa? Tukang mikir, tukang nulis, tukang berorasi. Gampangnya gini. Di NGO. Di NGO, di perusahaan juga. Jadi saya juga tenaga ahli di satu perusahaan namanya PT Alam Mataram Sejahtera. Dan juga aku juga masih bantu di NGO YP2SU tadi sampai sekarang. Dan memang saya khusus menangani urusan-urusan yang terkait dengan pemberdayaan dan advokasi kebijakan. Biasanya begitu. Jadi itu malah kayak aku gaweanku di situ gitu ya. Meskipun di satu sisi profesi advokat saya juga menunjang sebenarnya untuk itu. Kerja advokasi, kerja hukum itu kan sangat luas ya. Artinya tidak terbatas kita hanya mendampingi klien. Termasuk podcast Anda ini ya kerja hukum sebenarnya gitu. Ini gitu bentuk ya. Penyampaian informasi ke publik. Penyampaian informasi ke publik. Anda benar, Mas. Aku yang punya akun YouTube loh. Oh iya ya, nanti kita linkkan. Siap. Lalu, jadi kan tadi pilihan ya, maksudnya sejak SMA pilihan, alasan juga karena ibu, lalu setelah itu kebetulan kok memang cocok gitu ya, senang juga, itu akhirnya kuliah di UGM. Betul. Hukum. Enggak, yang UI sama UGM itu kan dulu diterima ya, dua-dua. Itu kenapa pada akhirnya milihnya, kalau UI dulu jalur apa, UGM jalur apa itu? Akhirnya milih yang UGM itu. Sama-sama tanpa tes. Oh, tanpa tes semua ya? Oke. Tapi saya waktu itu akhirnya milih UGM karena faktor ibu lagi gitu. Karena deket ya? Karena juga ibu itu kan sendiri ya. Mbak saya juga sudah di Jogja waktu itu. Terus karena kebetulan anak ya cuma 2. Terus ibu saya, gue ketompo neng UI ya ora apa-apa, gue ketompo neng UGM ya udah seneng UGM lah. Luwe cedak. Ya, karo ibu gitu. Oke. Akhirnya seperti ini. Akhirnya milihnya di UGM. Jadi gitu. Beliau ini memang sejak dulu pinter ini. Terkenal pinter. Makanya diterima tanpa tes di UI sama UGM. Podo karo DI. Jadi kalau seangkatanmu itu mungkin sekarang sudah beberapa udah terkenal ya, enggak seangkatan pas juga adik. Pokoknya satu zaman lah ya, beberapa wirawiri di televisi itu sejamannya beliau. Siapa? Nah, nggak tahu. Pokoknya ada lah, gitu ya. Gitu. Nah, salam bae nek ketemu. Salam bae nek ketemu. Nah, dulu kos kita di Kuningan. Dekat gitu, sering main bareng gitu. Nah, sekarang aja yang kita jarang ketemu karena beliaunya sibuk banget. Sama sibuknya kayak dia. Sibuk banget ya. Nah, cerita deh soal oke lah yang kuliah. Oke, gitu aja. Pengalaman sebagai lawyer deh, itu sebagai pengacara itu untuk kasus-kasus apa aja yang pernah ditangani lah, boleh didampingi, ditangani, lalu mungkin dinamikanya itu apa ininya? Mungkin ada hal yang ya kalau nangani kasus ini biasanya punya masalah seperti ini, kasus ini lebih itu, mungkin bisa sharing-sharing. Saya kalau lawyer, kalau pekerjaan saya itu, jadi gini, lawyer itu kan luas ya. Kalau advokat yang berperkara di pengadilan, nah itu bidang sendiri. Oh gitu. Ya, kalau lawyer itu kan pekerjaannya luas, ya. Pekerjaan sangat luas. Meskipun sebenarnya saya lebih banyak itu mendampingi. Karena terkait juga dengan pekerjaan saya sebagai tenaga ahli dan
gampangannya spesialis, legal spesialis lah. Gitu. Di NGO dan perusahaan itu lebih banyak memang saya mendampingi Pemda-Pemda. Untuk penyusunan perda, untuk menyusun kebijakan dan lain sebagainya. Nah kalau yang pendampingan sifatnya privat itu kebanyakan dilalah rezeki ini mas, gitu ya. Dan itu maksudnya terpicu juga dari program-program pemberdayaan gitu ya. Saya malah kebanyakan dampingi ekonomi syariah, terutama untuk koperasi-koperasi BMT gitu ya. Dan dulu atau saat ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu gimana maksudnya? Mendampinginya dalam konteks seperti apa? Dalam konteks sebagai legal counselor, atau kita sebagai, ya kita nangani perkara-perkara dia dengan anggotanya misalnya, atau perkara-perkara dia dengan orang lain, dengan pihak lain, kayak gitu-gitu kita dampingi secara ya untuk berperkara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, gitu. Kita dampingi program seperti itu. Itu malah sebenarnya terpicu dari salah satu aktivitas kantor kami untuk pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. Jadi aku yang garap program kantorku, aku yang untuk pasar ceritanya seperti itu. Dan juga kadang-kadang sih, tapi ini memang agak seru gitu ya, karena terkait juga dengan apa yang marak terjadi di Gunung Kidul sekarang. Kadang-kadang saya juga dapat kasus cerai gitu ya, kasus perceraian gitu ya, dan kasus perceraian itu wakil tenan gitu. Saya juga pernah jadi mediator pengadilan agama mas. Gitu ya, di pengadilan agama Wonosari itu dilalah tahun berapa ya? 2021 saya kursus mediator, terus masukin sampai di pertengahan 2022 saya resign dari mediator karena kuliah. 2000 berapa? 22. Saya resign dari mediator di Pengadilan Agama Wonosari karena tahun kemarin ya? Iya tahun kemarin. Saya sempat berapa bulan tuh jadi mediator itu. Agak lupa saya. Aku lali disebut pernah gitu aja. Pernah gitu ya. Tapi ada yang menarik mas. Gimana ya? Kasus cerai. Itu saya menangani beberapa case ya. Ternyata kalau ada gugatan cerai di pengadilan, dan ini mungkin bisa menjadi pengalaman teman-teman yang mungkin nanti berkarya di bidang ketahanan keluarga, gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang barangkali penyuluh agama yang concern dengan kasus ini. Kasus cerai, gugatannya atau cerita yang disampaikan di pengadilan, cerita awalnya kan ada gugatan tuh dia dimasukkan atau permohonan cerai. Itu sebagian besar yang pernah saya mediasi, itu ternyata ceritanya tidak sesuai dengan yang dituliskan. Gitu. Ada something di balik something, ada udang di balik batu. Sebagian besar karena apa yang dalam bahasa publik disebut sebagai selingkuh. Iki kasusnya iki opo ning nggon gugatane. Tapi sebagian besar itu ternyata ada faktor itu dan itu tidak tersampaikan. Kuwi lho Mas. Jadi memang kalau kita bicara soal kasus teman-teman, ini satu tips ya. Ketika kita bicara soal kasus, kita itu harus bicara ada apa di balik apa. Itu juga penting ternyata. Seperti yang saya pernah tuh nampang yang juga di grup SMA 1, halo gitu ya. Di grup SMA 1 Wonosari, di grup WA itu siapa ya? Itu saya pernah nampang berhari-hari di Detikcom dan dikomentari macam-macam gitu kan. Karena belo kasus cuitan pahlawan kafir itu. Nah, kan saya pernah itu ya. Saya kebetulan karena saya kenal suaminya si pelaku. Gitu ya. Terus waktu itu teman-teman minta saya ikut ke dalam pembelaan gitu ya. Kenapa saya mau? Karena bagi saya, dalam persepsi saya, kasus ini bau politiknya kental. Gitu ya. Saya hanya berpikir begini, jangan-jangan si pelaku ini dipolisikan karena ada faktor politis. Karena waktu itu apa? Berbarengan timingnya dengan timeline politik Pilkada Jakarta. Benar nggak? Iya kan? Ini kok semua orang jadi korban politik? Saya bilang begitu kan.
Waktu itu saya berpikir, ini kok semua orang jadi korban proses politik gitu loh. Dalam quote and quote ya, jadi korban proses politik. Saya duga itu gitu ya. Dan memang dalam diskusi-diskusi yang saya ikuti dengan teman-teman community, kan ya yang ngomentarin miring saya juga banyak, kenapa saya ikut bela itu gitu ya. Tapi setelah saya ikuti pelan-pelan gitu ya, ternyata memang ini ada hubungannya dengan sisa-sisa sisa-sisa persoalan sosial yang belum selesai pasca Pilpres 2014. Oke. Nah, artinya apa? Ini PR kebangsaan. Gitu loh. Tarikannya lebih luas. Harus begitu sekarang. Gitu. Dan PR-PR seperti ini kan belum selesai sampai sekarang. Dan ini PR bersama kita untuk menyelesaikan ini gitu loh. Kok iso jadi masyarakat kok jadi terpolarisasi gara-gara politik gitu loh, kan jadi lucu. Pilpres sudah selesai. Gitu loh. Sekarang tuh saya pernah mengalami fase-fase yang paling menjengkelkan itu adalah ketika saya ngomong apa, maka audien itu ngomong, ini tantangan lawyer ya teman-teman. Jadi ketika saya ngomong apa, audien itu akan ngarahkan atau terarah pikirannya, ini orangnya siapa sih? Atau pendukung siapa sih? Saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Itu fase-fase paling menjengkelkan seumur hidup itu. Itu kayaknya nggak soal hukum aja, yang lain juga gitu. Nah, pokoknya apa-apa dikaitkan politik. Apa-apa dikaitkan politik. Sampai wong madang selirane opo dikaitkan politik, Mas. Saya pernah mengalami fase seperti itu. Tahu nggak? Ini bagi saya menggelikan gitu ya. Saya waktu itu menggunakan baju yang biasa saya pakai sidang, itu baju warna merah gitu ya. Saya tuh dikaitkan dengan politik. Artinya apa? Wah, ini kok jadi orang merah nih, gitu kan? Kan sebel juga gitu loh. Padahal biasanya kuning hitam. Padahal biasanya saya merah kuning. Merah kuning. Mejinku hibini. Pokoknya jenenge kuwi ya. Wes apa-apa lah, yang penting karena jujur saya kalau milih caleg. Itu karena saya kenal orangnya gitu loh. Jadi orang tak pilih orang kepenak gitu ya. Ada hubungan personal lah. Ada hubungan personal. Jujur wae ya. Gitu. Jadi nek orang tak kenal, jangan berharap saya pilih gitu kan. Jadi gitu Mas. Jadi preferensi ini kok jadi apa-apa dikaitin politik. Ini baik banget loh gitu. Warna motor saya itu aja gitu. Kuwi wingi ngomong, "Wah, dadi pemilih sapa kowe motormu jadi koyo ngono." Sekarang gini loh. Apakah saya harus menghindari warna yang itu terasosiasi dengan parpol tertentu? Angel menono urip Mas itu loh. Ini hijau ini. Nah, ini hijau gitu ya. Ini juga merah. Ini hitam. Ini biru pada aku loh, warna biru gitu. Gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Termasuk waktu itu saya membela pahlawan kafir itu, saya tiba-tiba dikaitkan dengan latar belakang politik pelaku. Loh, apa urusannya? Saya menjalankan fungsi saya sebagai advokat. Karena gebrak meja itu yakin ngono. Ini jan pengacara bener ya. Saya menjalankan fungsi saya sebagai advokat gitu loh. Gitu ya. Kan gitu. Iki ben rada meyakinkan makanya tak gebrak meja ngono. Jadi advokat itu ada kode etik. Ya, artinya gampangnya begini. Kita itu tidak dapat menolak perkara karena perbedaan pilihan politik. Saya bisa saja memilih partai A, klien saya partai B, nggak ada urusan. Itu cuma politik kok. Kontaknya profesional ya? Kontaknya profesional. Loh, kita punya namanya Ipolexos Budhankam. Pol, kan gur siji itu. KBKP dadeke pol, politik. Ininya, sudut pandangnya itu aja. Sudut pandangnya kok politik. Ini sopo ngerti aku mangan tempe. Wah, ini politiknya wong Jawa gitu kan. Sopo ngerti aku. Ini tempe ini enggak impor ini dari Amerika. Ini Amerika. Gitu nanti. Ngono-ngono gitu baru digawe karo partai biru ya. Hidup di Indonesia kok sulit amat sih gitu loh. Urusannya wis kita itu berkembang mencari hidup saja sudah punya banyak tantangan. Kenapa masih direcokin urusan politik sih? Mau yo 5 tahun pisan. Momennya, yora. Ayo kuwi mau. Itu pun waktunya paling sekian detik. Lah iya. Lah kurnya blos ya plus antri deh. Plus antri.
Tur yo sing deg-degan yo dudu awake dhewe, sing deg-degan ki sing arek dipilih menang apa ora kan ngono. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kan itu. Gitu loh. Iya. Ini saya juga kadang-kadang geli juga nih ketika saya pakai baju biru, dia pakai baju biru nanti tiba-tiba ada orang iki pendukungnya sapa. Ngono kuwi lho Mas. Iya. Mungkin saat ini belum begitu ya. Lagi. Oh, boleh, Saat ini mungkin belum begitu ini ya. Nah, nanti kalau sudah mendekati waktu pemilu mungkin menjadi lebih kerasa gitu loh. Dari warna apa ya bajunya. Nah. Sekarang mungkin masih agak sedikit-sedikit netral gitu loh. Nah, gitu. Padahal saya ya wis horek Mas gitu ya. Oh, ya mulai tapi mungkin belum tensinya belum begitu. Nah, tensinya. Maka teman-teman jangan kita bikin tensi makin panas lah itu loh. Perkara bangsa ini sudah terlalu banyak. Masalahnya wis kokean. Kita berpikir mencari potensi pasca Covid aja pusingnya setengah mati. Oke, gitu. ini kan soal situasi hukum Indonesia lah. Ini kan baru rame-rame juga soal beberapa ini ya terkait dengan kasus-kasus hukum pejabat-pejabat publik. Walaupun sebenarnya nggak asing ya. Nggak, maksudnya nggak usah nanti ke terlalu detail. Tapi maksudnya lebih ke aja secara umum. Banyak kasus gitu sebenarnya kan cukup umum ya. Tapi maksudnya saat ini kan agak banyak yang disorot pejabat publik. Contohnya? Institusi tertentu gitu ya. Contohnya? Contohnya FS yang terakhir kemarin dari DJP, lalu soal merembet macam-macam kan kasusnya gitu. Nah, konteks ini lebih ke opini ya mungkin, lebih ke opininya. Opininya. It's just an opinion ya. Opinion. Jadi ini lebih ke opininya Mas Wawan soal kasus-kasus hukum dalam konteks yang lebih luas ya, maksudnya kasusnya agak nasional kan, lebih disorot gitu. Itu gimana pandangan Mas Wawan soal pejabat-pejabat publik yang tersangkut dengan hukum? Apa problemnya sih gitu? Dalam kacamata seorang advokat, bukan avokat. Pejabat publik yang terkena kasus hukum. Maksudnya konteks mungkin yang sekarang sudah diputus gitu ya. Kasusnya macam-macam. Mungkin saya hanya bisa di sini kita hanya membicarakan yang sudah diputus dan inkrah ya, dan diputus bersalah gitu ya. Kalau seperti itu sih pendapat saya lebih kepada kekuatan iman masing-masing, Mas. Wah, ini sedikit agak teologis. Ya memang itu ya. Kan aliran hukum kita ono sing teologis gitu. Kalau malah aliran hukum pertama ya ora salah. Oh gitu ya. Gimana ya? Lanjutkan. Jadi gini. Gimana? Gitu. Sila pertama kan jelas. Ketuhanan yang Maha Esa. Kowe apal Pancasila ora? Oh iya, kira insyaallah. Oh. Wih, dosen Pancasila ding ya. Ya gini. Semua orang itu kan berpotensi jadi penjahat. Saya dan Anda pun sama. Gitu kan. Pejabat publik maupun pemulung sama-sama juga berpotensi jadi penjahat. Kalau tidak ada penjahat, penjara sepi, Mas. Gitu ya. Nah, ngomong lawyer ora payu tapi ya. Lawyer itu banyak gitu ya pekerjaannya. Nah, kalau pejabat-pejabat publik yang sudah masuk penjara, kalau saya menyatakan simpel itu kekuatan iman. Gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita bicara jabatan publik, itu kita bicara kekuasaan yang besar. Satu. Yang kedua, duitnya banyak. Gitu kan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengarahkan semua sumber daya untuk mendukung posisi sosial dia. Itu pasti. Karena punya otoritas lebih. Karena kekuasaan besar tadi kan gitu kan. Nah, berikutnya otomatis dia punya pengaruh besar terhadap atau dampaknya besar. Apa-apa yang dia putuskan, apa-apa yang dia omongin, bahkan terakhir kan selalu apa-apa yang dia tampilkan itu kan punya pengaruh besar di masyarakat. Ya, contohnya sekarang gini aja deh, orang kemana-mana bawa mugi. Apa impresi Anda kan gitu kan? Motorku ya mugi, Mas. Motorku ya mugi. Apa kuwi mugi? Apa? Motor sing gede.
sekarang motor yang baru beberapa gede-gede. Gede-gede memang. Memang saya motor ini bodi ini gede-gede meskipun cc ini gur 150, ini motornya gede-gede gitu ya. Tapi buat klub ya, jangan lupa. Oh ya. Wegah udah dibubarke ya. Oke. Jadi gitu. Jadi itu semua kembali kepada diri kita, integritas pribadi. Seberapa tahan kita dengan itu, menghadapi situasi seperti itu, menghadapi lingkungan yang memang seperti itu, gitu ya. Jadi ketika kita kita ada di jabatan publik, ya godaan terbesar memang itu, gitu ya. Godaan terbesar memang itu. Jangankan jabatan publik, advokat yang profesi kita itu salah satu godaan terbesar kita itu kayak gitu kok. Oke. Gitu kan. Kan kita juga menangani kasus-kasus besar, klien-klien besar dan sebagainya. Kita juga kadang menangani kasus dengan ya mungkin orang-orang yang standar hidupnya di bawah kita, kayak gitu kan banyak. Nah, kita di sini memang seberapa dekat kita dengan Tuhan. Oke. Itu yang bagi saya itu menentukan apakah orang ini bisa jadi penjahat atau tidak kan gitu. Dan seberapa paham kita dengan hukum. Seberapa dekat dengan Tuhan, seberapa paham kita dengan hukum. Itu kunci. Gitu ya. Dan bagaimana pejabat publik kayak gitu ya, kalau yang terutama yang sudah divonis bersalah, saya katakan oleh pengadilan dan sudah inkrah, yo masalah yo seputar-putar itu. Oke. Lalu soal ini ya, lawyer, kita sekarang lebih ke lawyernya sebagai pengacara ya, pengacara. Itu kan kadang mungkin orang juga belum begitu tahu juga sebenarnya fungsi pengacara itu apa sih? Tugasnya lawyer itu sejauh ini yang dipahami apa? Karena kan mungkin orang melihat beberapa jebolan KPK misalnya tiba-tiba membela public enemy dalam tanda kutip gitu misalkan ya, yang dulu didukung lalu medsos ada enemy gitu ya. Medsos enemy lalu gitu. Maksudnya kadang publik melihat ini pengacara sebenarnya lebih apa sih fungsinya, dia bisa mau membela pelaku, istilah gini, membela pelaku, membela korban. Dalam konteks itu sebenarnya kan menjadi seperti kesannya membela pelaku menjadi jelek, membela korban mungkin menjadi sangat ini pahlawan misalkan kayak gitu kira-kira. Tapi sebenarnya kan soal profesionalisme dalam konteks kerjaan. Tapi sebenarnya apa fungsi lawyer itu dalam konteks dia perannya berbeda misalkan? Ya. Gimana? Berbeda dengan arus publik ya. Misalkan kliennya beda ini. Ya mungkin itu dihadapi juga oleh kesan seperti itu. Itu mungkin dihadapi juga sama dengan saya ketika saya membela kasus pahlawan kafir itu, Mas. Ya kan pahlawan kafir itu kan sudah isu itu kan sukses membuat si pelaku itu jadi musuh medsos dan musuh media mainstream kan gitu kan. Sorry media mainstream ya. Tapi waktu itu saya bicara sejarah seperti itu. Nah, gini, fungsi lawyer atau fungsi advokat ya, terutama advokat. Advokat itu jelas di undang-undang advokat itu dia penegak hukum. Begitu. Dia penegak hukum ya? Dia bagian dari penegak hukum sama seperti polisi, jaksa, hakim. Itu advokat. Nah, fungsi advokat di sini sebetulnya adalah melakukan pembelaan terhadap hak hukum klien. Hak hukum itu apa? Di samping persoalan kebenarannya sendiri, kebenaran substansi perilakunya dia, itu yang dia bela adalah pelaku ini dari potensi dalam tanda kutip kesewenang-wenangan penegak hukum lain dalam proses hukum. Itu yang dibela. Jadi ada dua ya. Substansinya juga dibela, substansi kelakuannya. Yang kedua, dia membela dalam proses hukum. Intinya bicaranya dalam misalnya pemberian keterangan di penyidikan itu tidak diintimidasi oleh oknum aparat misalnya seperti itu.
Nah, substansi dulu lah. Tadi gimana? Substansi itu lebih ke apanya? Misalkan loh ya, sama-sama ini misalnya kok dia pelaku nih. Pelaku pembunuhan lah katakanlah ya, gitu. Pelaku pembunuhan. Apakah dia membela substansinya? Oh, dia menjadi biar nggak bersalah, atau ya dia diadili dengan keadilan ya sesuai apa yang dilakukan atau gimana gitu. Intinya kan klien supaya mendapatkan keadilan ya. Okay. Jadi kadang secara substantif fungsinya mungkin supaya klien ini alasannya lebih didengar oleh pengadilan. Okay. Kadang misal memang dia bersalah sekalipun, dia caranya mendapatkan keringanan. Oh. Kalau misalnya memang dia tidak bersalah tapi difitnah, nah kita yang mengcounter itu supaya fitnah itu selesai, supaya fitnah itu tidak terjadi terbantahkan di pengadilan. Kayak gitu. Okay. Jadi fungsinya itu memang ya mohon maaf, kadang kita harus berseberangan dengan aras publik. Bentuk opini publik kan gampang, apalagi sekarang ada medsos, gitu kan. Apalagi ada podcast, ini jadi opinion leader, gitu kan. Jadi apalagi sekarang ada podcast, ada media sosial, ada media mainstream. Membentuk opini publik kan gampang banget. Ya. Segampang Mas Sugeng menghidangkan wedang ini ke saya di para wedangers gitu. Yeah. Nah. Jadi kalau kita bicara makanya kan begini ya, kadang salah satu pengacara itu kan ketika dia memutuskan untuk menjadi pembela atau penasehat hukum bagi public enemy, karena dia tidak ingin dia bisa jadi karena dia ingin agar kliennya itu diadili oleh negara dengan seadil-adilnya, bukan trial by the public. Okay. Kan gitu kan. Sekarang coba kita lihat di medsos kita gitu ya. Kan juga tidak semua orang itu punya kesadaran yang baik tentang medsos. Kalau semua orang punya kesadaran yang baik tentang medsos, beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohkan oleh laporan Microsoft di Civility Report ya, digital terkait dengan kesopanan bermedia sosial atau berwarna internet. Kan Indonesia, warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang dalam bermedsos itu etikanya paling rendah, itu paling tidak sopan se Asia Tenggara waktu itu kan begitu kan. Yeah. Beberapa waktu yang lalu kan ada berita kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya memparafrase. Nah, kita kan ikut prihatin Mas dengan itu. Ya. Artinya begini, apalagi ketika ini terkait dengan kasus hukum yang bagi kami sangat serius, gitu ya. Kasus hukum. Wis, bagaimana caranya supaya orang yang didakwa dan kemudian dia menjadi musuh publik seperti itu, kalau memang dia bersalah secara hukum, biarlah negara yang menjatuhkan hukuman seadil-adilnya. Dalam hal ini adalah badan peradilan, bukan trial by the public. Okay. Gitu. Saya waktu itu pun ketika kami, ini contoh di Pahlawan Kafir ya, klien kami waktu itu yang jadi kontroversi di grup SMA 1 Wonosari ya lo, gitu kan. Pikiran kami sama, kalau memang si pelaku ini bersalah, yaudah biar dia diadili oleh negara saja. Jangan ada unsur politis di situ. Jangan ada trial by the public di situ, karena itu nggak fair bagi pelaku. Okay. Pelaku ini juga warga negara Indonesia loh, sama seperti kita yang komentarin di medsos, kan begitu, ya nggak? Itu makanya. Oke, tapi ini untuk kasus-kasus tertentu, fungsi medsos itu ternyata berguna juga di kasus-kasus kayak kemarin ya, maksudnya. Orang rame-rame di medsos pada akhirnya kasus-kasus tertentu yang sebenarnya kalau nggak rame di medsos mungkin lenyap gitu, dan rahasia itu terpendam dengan sangat ini. Tapi ya ternyata berfungsi juga sih, walaupun mungkin memang itu tadi beberapa karena berisiknya itu, tapi ternyata berfungsi lah di titik tertentu ya. Gitu. Maka saya sempat berpikir dalam pikiran nakal dan pikiran iseng saya mau bikin partai medsos Indonesia Mas. Iya. Karena mesti menang pemilu gue.
Loh, tapi kan cair. Oh, masih kan cair. Medsos itu kan konteksnya cair. Betul, ya. kan partai medsos, Mas. Mewadahi segala kutub. Wah. Segala kutub media sosial tak wadahi dadi siji ning kono. Mulai karena diwadahi malah nggak mau. Kenapa? Karena tingkat kecairannya menjadi hilang. Ciri khas sebagai sesuatu yang nggak terikat itu menjadi hilang. Cair kan berarti bisa dibekukan. Gitu, kulkas. Ya? Iya. Berarti gue ngomongin itu dilebokke kulkas. Akhirnya nggak berfungsi karena beku. Karena beku. Nggak, jadi gini ya teman-teman. Jadi memang medsos itu apa namanya? Saya hanya mengatakan begini, Mas Sugeng. Medsos itu alat. Oke. Artinya ya kita bisa jadi alat. Medsos itu adalah sebagai sebuah alat untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, dan itu sukses gitu ya, dan itu sukses memang. Tetapi ketika bersinggungan dengan perkara, maka memang harus hati-hati juga gitu loh. Oke. Itu aja sebetulnya. Kenapa? Kita kan jadi begini. Jujur saya di dalam pembelaan itu saya paling anti memuat kasus klien saya di medsos. Oke. Gitu ya. Kenapa? Ini biar jadi persoalan yang sifatnya persoalan hukum saja. Oke. Gitu ya. Di samping saya juga harus melindungi privasi klien saya. Tapi kecuali memang ini, tapi memang makanya kan begini, ketika waktu itu ada kasus cuitan pahlawan kafir itu, saya tidak masukin di medsos saya. Cukup konferensi pers saja di media mainstream, dan itu biar media mainstream yang menyiarkan itu, gitu ya. Meskipun pada akhirnya rame juga di medsos. Ya. Saya tidak anti medsos ya. Saya punya medsos, saya punya Instagram dan YouTube. Saya memang tidak main Facebook ya sampai sekarang. Dulu pernah main Facebook, cuma tak pateni, Mas. Oh, dipateni. Memang sengaja tak off gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Terus saya main Instagram sekedar untuk narsis kegiatan lagi ngopoan, lagi ngopo. Tapi juga lama nggak tak update, gitu kan. Saya juga main itu karena saya sadar kita masih perlu memperbaiki cara kita bermedsos. Okay. Contohnya apa? Nek medsosan ki sisan kayak podcast kayak beliau ini. Gitu. Makanya aku niru-niru gawe apa gue jenenge? Akun YouTube. Akun YouTube ya, untuk sharing ilmu hukum. Ya, intinya ben ora beku lho, ora beku nang kene lho ya gitu. Oke, Mas Wawan. Sesi akhir sebelum kita Jumatan. Karena sebenarnya saya pengen lama-lama. Tadi awalnya mau jam 10 atau setengah 11 mulai. Aku ngajak jam 8 aslinya. Cuma aslinya mestinya besok, cuma datangnya hari ini ternyata longgar, ya udah nggak apa-apa. Cuma tadi ada masalah teknis, akhirnya molor dikit. Nah, biar jadi nggak bisa lama-lama. Tapi lain waktu boleh lah ya. Boleh. Lagi ngobrol lebih nyantai lebih lama. Lebih lama gitu. Nah, terakhir soalnya konco sak gulang-gulung gitu. Jadi kebetulan kita sering ketemu dulu, sering dolan ya. Termasuk buru lo bareng ning kamare dhek kan. Buru lo. Saya kali kan ora. Iya. Ana ulo piton cilik mlebu ya. Kok tiba-tiba ana ulo ya. Biyen. Ada ular masuk di kamar saya waktu itu dan buru lo bareng ya. Oke, terakhir Mas Wawan, mungkin sebelum ini, konteks sebagai lawyer ini, mungkin gimana ke depan untuk kasus-kasus ini ya, pro bono. Ini kan agak sedikit pro bono, mungkin sedikit disinggung soal itu, dan karena lawyer kan ada yang mahal gitu, ada yang mungkin tarifnya ya udahlah, pokoknya sesuai kemampuan klien, lalu ada yang memang udahlah gratis aman. Oke, nggak apa-apa. Ya. Gimana itu soal itu? Tarif itu. Pro bono ya. Jadi begini, Mas. Pada prinsipnya kalau lawyer menangani secara pro bono, itu adalah salah satu bentuk pengabdian dan itu wajib. Oh gitu ya? Bagi lawyer, ya. Wajib dalam arti memang diatur atau lebih ke memang ada aturannya. Jadi memang harus ada itu. Hanya memang begini.
Karena lawyer ini juga harus menjaga image pribadinya, image dia di mata klien dan lain sebagainya, termasuk juga dia kan pekerjaannya banyak ya. Otomatis kan pekerjaan ini harus diatur, ditata lah gitu ya. Tidak mungkin juga seorang lawyer itu hanya nangani kasus pro bono. Bangkrut Mas. Maka biasanya lawyer-lawyer ini ketika menangani kasus pro bono itu dia terinstitusi. Misalnya apa? Kalau di Pradi itu biasanya ada PPH Pradi. Atau di LBH. Saya juga insya Allah katanya sih kemarin dipanggil Fakultas Hukum di Pak Wadek 3. Pak Wadek berapa? Saya agak lupa itu. Pak Wadek. Pak Wakil Dekan dan juga Pak Ketua PKBH, Pak Muhaimin. Saya juga diminta jadi advokat mitranya PKBH UGM. Gitu untuk menangani kasus-kasus pro bono untuk orang-orang yang tidak mampu khususnya. Ya, tapi ini baru rencana sih ya. Dulu saya pernah jadi advokat mitra, tapi delalah kebantar COVID Mas. Gitu. Jadi saya juga terkendala kurang aktif juga. Nah, terus tahun ini mau mulai lagi untuk kita rencananya kita jadi advokat mitra, tapi kita belum tahu nih karena belum ada hitam di atas putih, baru kita ada pembicaraan lah dengan Pak Jito, Wakil Dekan, dan juga Pak Ketua PKBH waktu itu. Baru hari Rabu kemarin. Tapi intinya itu memang ada ya kontak untuk... Memang ada. Hanya memang lawyer biasanya terinstitusi maunya. Untuk kasus pro bono. Berarti saya misalnya membela kasus pro bono, berarti saya atas nama PBH Pradi Wonosari misalnya, atau saya atas nama PKBH UGM misalnya. Jadi memang ada institusinya. Enggak personal. Misalkan saya minta bantuan sampean untuk kasus tertentu. Untuk pro bono gitu untuk pro bono. Meskipun sebenarnya saya lebih milih yang terinstitusi Mas, karena itu juga terkait dengan portofolio institusiku juga. Gitu. Jadi cenderungnya memang terinstitusi untuk pro bono ya? Ya pilihannya ada juga ya. Tapi memang bisa. Ada juga misalnya pilihannya seorang lawyer ini memang dia lawyer sejati dia bahkan menangani kasus pro bono atas nama pribadi ini ya eneng gitu kan. Karena sekali lagi advokat itu adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Tidak terikat oleh apapun selain sumpah dia kepada negara dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Mungkin seperti itu. Sementara kita sudah 45 menit kurang lebih, Mas Wawan, dan sayangnya saya pengen ngobrol agak lama. Aslinya beberapa podcast itu 1 jam sampai 1 jam 10 menit lah, kadang kelewatannya ya. 10 jam boleh. Nggak terlalu lama, tapi aslinya 1 jaman. Cuma biasanya molor dikit karena kayak gini kan ngobrol kadang jadi Nah ini agak yang dibatasi karena memang waktunya kita timingnya. Beliaunya ndadak sih. Masalahnya sesuatu aku kuliah gitu. Gitu ya. Ada sebenarnya pergeseran jadwal lagi. Aku pengennya ngobrolnya agak lama ini. Tapi nggak apa-apa, 45 menit udah cukupan lah untuk saat ini. Nanti sesi keduanya agak panjang ya. Sampai. Karena lawyer agak mahal ini. Untungnya dia mau pro bono. Institusi lo ya. Oke Mas Wawan, thank you ya. Terima kasih telah datang di Mampir Wedangannya Warung Halaman. Siap. Dan semoga bisa berbagi ke teman-teman, dan kalau teman-teman punya mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan bisa kunjungi ke YouTube-nya Mas Wawan langsung ya. Ya, boleh. Apa namanya YouTube-nya? Wawan Lawyer. Wawan spasi Lawyer. Wawan Lawyer gitu. Belum lama sih, kayaknya baru seminggu ini deh. Lagi Selasa wingi. Baru Selasa. Baru Selasa kemarin, teman-teman. Tapi udah ada beberapa video gitu. Jadi ya sekedar pelampiasan. Jadi sekedar kita biar pengetahuannya terdelivery lah. Kita itu kalau pinter sendiri juga nggak enak gitu. Gitu kan. Dia dari dulu pinter sendiri. Pinter kowe ya. Pinter dhewe dan makane aku tak kandhani. Makasih ya Mas Wawan. Sampai berjumpa teman-teman wedang semua di kesempatan yang lain. Makasih Mas Wawan.
Mantap. Mantap.